Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ad-Dukhan merupakan surah ke-44 dalam urutan Mushaf Al-Quran dan terdiri atas 59 ayat. Nama Ad-Dukhan diambil dari kata yang terdapat pada ayat ke-10, yang secara harfiah memiliki arti kabut atau asap. Penyebutan kabut ini berkaitan erat dengan fenomena besar yang dijadikan ancaman serta peringatan bagi kaum yang menolak kebenaran, sekaligus menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur seluruh peristiwa di alam semesta. Berdasarkan tempat turunnya, surah Ad-Dukhan digolongkan sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Pokok-pokok pikiran serta isi kandungan di dalamnya sangat khas dengan ciri surah Makkiyah, yaitu menitik beratkan pada penguatan akidah, penegakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penegasan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, serta pemantapan keyakinan akan adanya hari kebangkitan dan pembalasan di akhirat kelak. Secara garis besar, bagian awal surah Ad-Dukhan menegaskan keagungan Al-Quran yang diturunkan pada suatu malam yang penuh berkah, yakni malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci tersebut sebagai bentuk rahmat bagi seluruh umat manusia, agar mereka memperoleh petunjuk menuju jalan yang lurus. Di dalamnya dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, beserta seluruh isi di antara keduanya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Selanjutnya, surah ini menceritakan tentang pembangkangan kaum Quraisy Mekah yang ragu terhadap kebenaran ajaran agama Islam, dan peringatan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena penolakan mereka yang berlarut-larut, Nabi Muhammad SAW memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan berupa ancaman datangnya kabut asap yang memenuhi membumbung di langit dan menyiksa orang-orang kafir akibat kesombongan mereka sendiri. Dalam bagian tengah surah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyajikan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam saat berhadapan dengan Fir'aun dan pengikutnya sebagai ikhtibar atau pelajaran bagi kaum kafir Quraisy. Fir'aun yang bersikap sombong menindas Bani Israel dan menolak kebenaran akhirnya ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa kesombongan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pendustaan terhadap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berakhir dengan kehancuran yang nyata. Isi kandungan surah ini juga menegaskan kembali hakikat penciptaan langit dan bumi yang tidak diciptakan secara main-main atau tanpa tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan hikmah yang sangat mendalam dan jadwal yang telah ditentukan, yaitu untuk menguji amal perbuatan manusia. Hari keputusan, Yaumul Fasl, ditetapkan sebagai waktu berkumpulnya seluruh makhluk, di mana pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan kepada orang lain kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran mengenai siksaan bagi para pendusta dan pelaku dosa dijelaskan dengan sangat rinci di dalam surah Ad-Dukhan. Orang-orang yang durhaka akan merasakan azab di dalam neraka jahanam, di mana mereka diberi makan dari pohon zakum yang mendidih di dalam perut bagaikan cairan logam panas. Peringatan keras ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia sadar akan akibat buruk dari sikap kufur, dan segera bertobat sebelum kesempatan hidup di dunia berakhir. Sebaliknya, surah Ad-Dukhan memberikan kabar gembira, yang sangat menyejukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang beriman dan beramal soleh akan ditempatkan di tempat yang aman, yaitu di dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya taman-taman indah dan mata air. Mereka dikaruniai pakaian dari sutra halus, pasangan yang mulia, serta kenikmatan abadi yang tidak akan pernah terputus sebagai bentuk karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian akhir, surah Ad-Dukhan menegaskan bahwa Al-Quran dimudahkan penyampaiannya dalam bahasa Arab, agar manusia dapat mengambil pelajaran dan merenungkan meces hikmah di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersabar dan menunggu ketetapannya, sebagaimana orang-orang kafir itu juga sedang menunggu nasib mereka. Surah ini ditutup dengan penguatan moral bagi umat beriman, agar tetap teguh memegang kebenaran dalam kondisi apapun. Betapa indahnya petunjuk Al-Quran yang mengetuk pintu hati, menuntun jiwa yang dahaga akan kebenaran, serta menerangi setiap sudut kegelapan hidup dengan cahaya ilahi yang abadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.